kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Bapak minta salah satu siswa maju ke depan untuk membawa kita dalam doa. Yang maju baik, silakan. Teman-teman nomor 10 sebelum ke pembelajaran untuk berdoa, doa masing-masing keyakinan, berdoa pula. Doa selesai. Ya, terima kasih Nona. 3. Ya, karena hari ini materi kita tentang kaya dan kaya. Ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang gaya dan gerak dengan tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 gaya dan gerak, pembelajaran ketiga. Ya, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, kita akan terlebih dahulu mengenal dan mengetahui tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gaya. Yang kedua, setelah itu, guru meminta siswa untuk dapat mengidentifikasi dengan baik mengenai informasi tentang gaya dan gerak. Ya, di dalam materi kita di hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Yang pertama, kita akan tahu terlebih dahulu tentang pengertian gaya, jenis-jenis gaya, dan manfaat gaya. Ya, yang pertama pengertian gaya. Adakah dari anak-anak yang tahu apa itu pengertian gaya? Iya. Gaya adalah merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada sesuatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Ya, contohnya sebuah remote. Remote kita letakkan di atas meja tidak bisa bergerak. Tetapi kalau kita pindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, berarti remote ini akan bergerak karena dibantu oleh manusia. Jadi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Iya. Yang berikut jenis-jenis gaya. Ada yang tahu tidak? Ada berapa jenis-jenis gaya? 6, Pak. Iya Nona, paling pintar. Yang pertama apa Nona? Yang pertama Iya Nona, yang pertama. gaya otot. Iya, gaya otot. Tepuk tangan. Ada lagi yang tahu gaya apa lagi? Iya Nona. Gaya gerak. Iya, pintar. Tepuk tangan. Iya. Jadi yang tadi sebutkan oleh anak-anak mengenai gaya itu benar. Gaya otot, gaya gerak. Nanti kita akan mengetahui tentang apa itu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya geser. Siapa yang tadi bilang gaya otot? Iya, penjelasan gaya otot. Iya, gaya otot. Gaya otot adalah merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik itu otot tubuh manusia maupun otot tubuh hewan. Contohnya, Bapak suruh salah satu siswa untuk maju ke depan untuk memperagakan apa itu gaya otot. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Iya, Nona, silakan. Iya. Nah, itu merupakan gaya otot. Iya, terima kasih Nona. Nah, sedangkan untuk otot tubuh hewan itu biasa digunakan sebagai digunakan di sawah-sawah, contohnya bajak sawah ya, dan lain sebagainya. Yang berikut gaya listrik. Gaya listrik adalah merupakan gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan
Rambut dapat menarik potongan kertas. Contohnya pada gambar yang ini yang disebut dengan muatan listrik statis yang ini. Ya, ini disebut dengan muatan listrik statis. Ya, Pak. Karena tidak menggunakan listrik pada umumnya. Listrik statis berarti itu tidak ada ini ya. Jadi disebut dengan listrik statis ini. Ya, ini disebut dengan listrik statis. Ya, gunanya listrik untuk apa? Siapa tahu? Gunanya listrik untuk apa? Kasihnya lampu. Ya, kasih nyala lampu. Contohnya yang ada di gambar ini. Ya? Iya, Pak. Yang ada di gambar ini untuk kasih nyala lampu. Anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak. Iya. Yang berikut gaya magnet. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet, baik itu yang bersifat magnetis dan non magnetis. Ya, contoh pada gambar yang ini disebut dengan gaya magnet. Nah, kalau gaya magnet yang non magnetis itu seperti apa anak-anak? Seperti kertas, itu non magnetis, itu seperti kertas, pena, kayu. Ya? Sedangkan kalau magnet yang seperti yang tadi Nona bilang kita apa? Iya, besi berani. Besi berani kalau dilengketkan maka kan selengket dengan benda-benda yang bermuatan Besi. magnet. Iya, besi. Ya, pintar. Sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Oke, yang berikut gaya gravitasi. Ada yang tahu apa itu gaya gravitasi? Gaya yang ditarik oleh bumi. Ya, yang lain? Iya, anak-anak. Gaya gravitasi adalah merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Contohnya pada gambar ini nih. Iya. Bisa lihat ini tuh anak-anak? Ini, oh iya Nona. Kalau yang ini, buah yang di atas pohon akan jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Kalau jatuh ke atas berarti tidak ada gaya gravitasi. Tidak ada gaya gravitasi. Tetapi kalau ada gaya gravitasi berarti buah yang di atas pohon bisa jatuh ke bawah, ya? Iya, Pak. Tapi kalau tidak ada gaya gravitasi berarti semuanya melayang ke atas. Sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Yang berikut gaya Pegas. Gaya Pegas adalah merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya seperti apa? Karet. Iya, contohnya seperti apa? Karet, kartapel. Iya, contohnya seperti pada gambar yang ini. Ya, contohnya seperti gambar yang ini. Iya, Pak. Iya. Jadi ini menggunakan kartapel, pegas. Iya, gaya pegas. Benda yang elastis seperti karet yang tadi ya. Iya, Pak. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Pak. Iya. Yang berikut gaya gesek. Gaya gesek adalah merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan saling bersentuhan. Contohnya seperti apa? Iya, mendorong meja bisa. Mengayuh sepeda bisa. Ya? Menarik kursi bisa. Terjadi gesekan antara meja sama lantai. Ya, paling pintar semua tepuk tangan dulu. Ya. Terjadi gesekan antara lantai sama meja sama lantai. Nah, gaya gesek adalah merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan saling bersentuhan. Ya, contoh pada gambar yang ini nih. Yang ini. Oke, adik-adik sudah paham? Sudah, Pak. Iya. Bapak minta salah satu siswa maju ke depan untuk membaca jawabnya di depan. Ayo, Pak. Iya, maju Nona. Pada suatu hari, David sedang bersepeda. Dalam perjalanannya, ia melihat seorang tukang bakso yang mendorong gerobak hingga bergerak dan berpindah tempat.
Kemudian David bertemu lagi dengan Melki yang sedang bermain kartapel untuk melantarkan batu sampai pada sasarannya. Sudah Pak. Ya, terima kasih Nona. Ya, jadi teks cerita pendek. Pada suatu hari David sedang bersepeda. Dalam perjalanannya, ia melihat seorang tukang bakso yang mendorong gerobak hingga bergerak dan berpindah tempat. Kemudian David bertemu lagi dengan Melki yang sedang bermain kartapel untuk melantarkan batu sampai pada sasarannya. Jadi dalam cerita ini sudah masuk pada gaya otot. Iya, gaya otot antara tukang bakso ya. Iya. Tukang bakso apa tukang bakso dia mendorong gerobak. Ya, dia mendorong gerobak. Sedangkan untuk kartapel berarti sudah masuk pada gaya tegas. Ya. Oke, Bapak akan bagi dalam 2 kelompok. Iya, anak-anak perhatikan pada slide di depan sini. Iya, lakukan kegiatan di bawah ini agar kita bisa menentukan jawaban kenapa benda bergerak. Ya, oke, Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Baca soalnya baik-baik. Soal yang pertama untuk kelompok 1 itu yang di bagian sini anak-anaknya. Untuk kelompok 1 di bagian sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 1, apa yang terjadi pada kursi setelah kamu tarik dan dorong? Jelaskan. Yang berikut yang kedua untuk kelompok 2, apa yang terjadi pada kertas setelah kamu remas? Oke, kesempatan Bapak berikan kepada adik-adik untuk kerjakan pekerjaan yang telah Bapak berikan. Iya, ada yang sudah, kelompok yang sudah angkat tangan? Iya, dimulai dari kelompok 1, silakan. Tidak bisa. Kelompok 1. Apa yang terjadi pada kursi setelah kamu tarik dan dorong? Kursi tersebut ketika ditarik dan didorong akan berpindah ke tempat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, kelompok 2 disilakan. Apa yang terjadi pada kertas setelah kamu ramas? Yang terjadi adalah keputusan. Iya, pintar. Tepuk tangan pada kelompok 2. Ya, jadi dari gambar yang telah diamati bersama anak-anak untuk kelompok 1, apa yang terjadi pada kursi setelah kamu tarik dan dorong? Ya, kursi yang ketika kita tarik dan dorong akan berpindah tempat dari satu sisi ke sisi yang lain. Ya, anak-anaknya. Jadi adanya gerakan otot entah otot tangan dan otot kaki ini. Ya. Oke, yang berikut, apa yang terjadi pada kertas setelah kamu ramas? Ya, kertas yang dari pertama akan seperti begini. Ya. Tapi ketika kita ramas akan seperti begini jadi ya. Sudah dipahami anak-anak? Sudah Pak. Iya. Ya, yang berikut kita akan masuk pada manfaat pada gaya. Yang pertama manfaat gaya otot. Manfaat gaya otot pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali dan lain-lain. Pada hewan untuk menarik delman, membajak sawah dan lain seperti yang Bapak sudah jelaskan pada awal tadi ya. Itu untuk otot hewan. Oke, yang berikut manfaat gaya listrik untuk menyalakan lampu di rumah dan lampu jalan.
Selain itu juga menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Ya, yang berikut manfaat gaya magnet. Yang pertama untuk menentukan arah pada kompas, yaitu jenis magnet jarum. Yang kedua untuk memisahkan beda logam di tempat pembuangan barang bekas. Yang ketiga untuk mengunci kotak pensil atau tas. Yang keempat itu manfaat gaya gravitasi untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua untuk menjaga atmosfer berada di permukaan bumi. Yang ketiga untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan berada pada posisinya. Yang berikut manfaat gaya Pegas untuk permainan KTPL dan juga permainan panahan. Yang berikut manfaat gaya gesek untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Yang kedua untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Yang ketiga untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Dari penjelasan manfaat, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Iya. Ya anak-anak, dari penjelasan mengenai materi kita di hari ini mengenai materi gaya dan gerak, ada yang ingin bertanya? Tidak, Tidak, Pak. Ya, Bapak harap semuanya dapat mengerti dan dapat memahami dengan baik. Ya, demikian proses pembelajaran kita di saat ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan Bapak harap pulang lalu belajar. Iya, Pak. Ya, pulang lalu belajar apa yang sudah dipelajari di hari ini, pulang belajar untuk masa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita. Bapak minta salah satu siswa nanti ke depan untuk membawa kita dalam doa. saya Pak. Iya, Nona. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa menurut pelajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Terima kasih, Nona. Comes and goes.